Ini itu sebetulnya yang tadi ya, supaya orang pada tahu bundel mayit itu enggak jahat gitu. Enggak Tidak seperti horor yang seperti Anda yang Anda pikirkan. pikirkan. Ini sekedar ini ya, karena di buku-buku keris mempunyai buntel mayit mempunyai tuah yang buruk. Iya. Kemudian gimana Mas Gege? Untuk fungsi ini itu untuk keharmonisan. Sebab tadi ya Iya. bundel mayit ya, nama bundel mayit. Bundel nafsu, nafsunya wis dibuntel. Kita memiliki istri rumah tangga itu harmonis, otomatis ngalir terus rezekinya. Amin, betul. Gitu. Kalau tidak tukaran ya. Sebab Terus kita sudah rezekinya lancar. Nafsu, iya, rezekinya lancar. Nafsu kita udah dibundel semua, berarti jadi kedekatan begini, kita sama Allah. sahabat Pusaka Jawa, ada doa atau makna tersembunyi dengan bundel mayit ini supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Nanti kalau kita sudah mengekang hawa nafsu kita, rezeki pun lancar. Lancar otomatis. Betul. Dan ini buntel berapa ini Mas? 3 tuh. 1, 2, 3. Gelu. Buntelnya 3 persis seperti yang dikatakan gelu. Aja tugel sing telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan serta diberikan ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Semoga Allah memberkahi hidup beliau. Amin. Ya, rezekinya lancar, samawa, anak cucunya berkah. Ya. Karena hidupnya difokuskan untuk menolong orang. Iya. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya membawa satu bilah pusaka berupa ageman atau piandel atau jimatan bahasa. Jimatan ini adalah dapur yang banyak dicari orang. Ya, kemudian dapur ini juga kontroversi. Kalau dari segi pamornya nanti kita jelaskan. Mas Gege Nayu, saya akan menjelaskan. Ya, saya buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya lurus dan kita dekatkan. Ini ikutnya dapur keris Sepang, jimatan bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke tas pun enak. Ini pamornya adalah pamor yang sekarang buntel mayit. Kalau orang dulu sebelum era Islam mengatakan Pangeran Welang. Nanti saya jelaskan ceritanya ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya lihat bilahnya Mas Gege yang Nayu. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen. Pucukan bilah ada 6, yaitu Angga Bakopong, Nyujen, Ambu Tutumo, Nugi Pinetet, Mumyang, satunya lagi Udup Gambir. Nah, ini Nyujen. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo Sepang, yaitu simetris kanan dan kiri. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya adalah pamor yang horor. Ada 2 persepsi yang bertolak belakang. Yang pertama, pamor buntel mayit, kesannya bertuah buruk, horor. Pertanyaannya, kalau empu membuat satu pamor dengan buntel mayit dengan pamor yang jelek, kenapa kok banyak? Kemudian dengan alasan dengan pamor buntel mayit, itu pamornya nerjang bilah, nerjang landep. Karena ada satu pakem keris bilang kalau pamor tidak nerjang landep itu pamor yang bagus. Nah, sekarang kalau pamor buntel mayit tidak menurut pakem dan tidak bagus, kenapa para empu dulu dibikin? Apakah ada pengkhususan atau pengecualian untuk pamor buntel mayit atau pamor Pangeran Welang?
Nah, sahabat pusaka Jawa, yang kedua adalah pamor buntel mayit mempunyai tuah atau angsar untuk kerejekian. Bertolak belakang, yang satu bilang buruk, yang satu ini. Makanya banyak orang yang tidak mau koleksi pamor buntel mayit. Tapi sesepuh dari Tegal almarhum Pak Darsono, dia pegangannya pamor buntel mayit. Dan saya juga termasuk senang dengan pamor buntel mayit. Apapun whatever orang bilang pamor buntel mayit horor, saya insya Allah senang. Bawa-bawa aja. Gitu loh. Ada yang bilang pamor buntel mayit adalah untuk sebagai dipegang para bromocorah, para bajingan-bajingan, maaf ya, itu ya, para perampok agar lolos dari segala macam permasalahan. Saya cerita dari Pak Darsono seperti itu, walaupun di buku pakem tidak ada, cuman itu kan penganggone ilmu titen. Wong-wong sing brengsek rata-rata pada biar kasusnya licin, lepas dari permasalahan ini. Cuman ada juga yang rezekinya banyak. Nah, sekarang kita lihat tentang pamor buntel mayit asal usulnya. Buntel mayit sendiri adalah tentunya itu jenazah yang dibuntel, dikafani. Itu prosesnya adalah proses secara islami. Sedangkan pamor buntel mayit di keris-keris dapur Jenggolo, Singosari, ya, Segalu itu ada. Padahal pada saat itu kan Islam belum rata, masih Hindu, Buddha. Nah, berarti pada zaman itu sudah ada pamor buntel mayit. Nama lainnya apa? Nama lainnya adalah Pangeran Welang. Pangeran Welang diambil dari nama ular di hutan di Pulau Jawa yang bentuknya hitam putih, dan putihnya biasanya agak kekuningan, dan hewan itu berbisa yang sangat mematikan. Ya, sahabat pusaka. Nah, sekarang kalau bicara tentang buntelannya yang nyerang bilah, itu adalah pengkhususan. Kalau umumnya tuahnya buruk kemudian dibuang, jangan deh, kasih ke saya aja, kalau nggak kasih ke museum. Ya kan, nanti punah barangnya. Ternyata kok banyak kok buntel mayit yang bagus-bagus. Ya kan? Kita lihat Mas Gege sudah apa belum? Biar nanti Mas Gege. Nah, yuk saya cerita. Kalau lihat dari pasikutannya ini kemungkinan bisa jadi ini adalah Mojopahit akhir. Ya, Mojopahit akhir bisa saja Demak ataupun Mojopahit. Ya, Mojopahit akhir kan setelah Mojopahit akhir larinya ke Demak seperti itu. Kalau kita lihat dari sorok besinya ini hitam kehijauan, sahabat pusaka Jawa. Ya, silakan Mas Gege sudah. Silakan Mas Gege cerita. Untuk auranya warna merah. Oke. Warna merah bukan berarti untuk kewibawaan ya kan. Ada karena isinya beda gitu. Siap. Isinya itu orang pakai tapih. Iya, ya. tapih. Lerek-lerek, miring. Lurik miring warna. Miring gitu, lusuh tapi agak sedikit lusuh pakai kayak lekton gitu. Oke. Ya, warna lektonnya apa? Hitam. Gitu, warna hitam. Saya paham, gitu. biasanya lurik lekton hitam, kemudian bawahnya lurik putih. Lurik putih. Ya, berarti benar. Terus gimana? Dari Demak. Oke. Dia itu namanya Ki Pancadewa. Oke, Ki Pancadewa. Ki Pancadewa. Dia memiliki pasukan ular 97. Pasukan ular 97 ya? Ya, saya ngobrol pun dia pakai ular di pundak, ada di badan, ya pegangannya pun tongkat itu sebetulnya ular sih menurut saya. Terus? Nah, yang uniknya saya tanya kan, Mbah, kalau pengen ngerti Mbah, iya. bisanya arane buntel mayit. Nah, iki Mas, tak ceritakan kabeh. Orang pada salah paham, wong sok keminter, buntel mayit dikaitkan dengan engko sampean ana poconge. Bikin undang-undang jin yang tidak baik, padahal mempunyai tuah yang buruk. Mempunyai tuah yang buruk. Okay. Padahal ini saya ya Allah, Masya Allah banget. Sampai mau tahu arti dari buntel mayit itu? Iya. Itu buntel nafsu. Buntel nafsu. Kita loh. Nafsu kita. Diri kita kan nafsu ya. Iya. Kita kan nafsu, dibuntel. Oke. Sedangkan manusia pas mau meninggal itu kan biasanya ada lempung, tanah liat. Iya, yang tiga yang di kepala, yang seperti bulat-bulat di kepala, punggung, sama di kaki ya. Betul. Nah, itu ada artinya. Itu tuh bisa dikatakan gelu. Ora tugel sing perkara sing telu. Oh, gelu. Itu kan gelung di sini ya, gelu. Ora tugel sing perkara sing telu. Tadi ngomong begitu. Itu. Apa saja? Telu itu dari wirid, amal sodakoh kita. Sodakoh. Nah, sama sholat. Oke. Berarti ini boleh dikatakan insya Allah Muslim. Nah, itu bundel mayit itu loh. Terus gimana lagi Mas? Dari mana ini? Ini dari Demak. Oke, Demak. Berarti tidak beda jauh. Terus kemudian apalah yang bisa digali dari sini? Dari gali ini itu sebetulnya yang tadi ya, supaya orang pada tahu bundel mayit itu enggak jahat gitu. Enggak
tidak seperti horor yang seperti yang Anda Anda pikirkan. Ini sekedar ini ya, karena di buku-buku keris mempunyai buntel mayit mempunyai tuah yang buruk. Iya. Kemudian gimana Mas Gege? Untuk fungsi ini itu untuk keharmonisan. Sebab tadi ya, Iya. bundel mayit ya, nama bundel mayit, bundel nafsu, nafsunya wis dibuntel, kita memiliki istri rumah tangga itu harmonis, otomatis ngalir terus rezekinya. Amin, betul. Gitu. Kalau tidak tukaran ya. Sebab Terus kita sudah rezekinya membundel lancar. nafsu, iya, rezekinya lancar. Nafsu kita udah dibundel semua, berarti Jadi kedekatan begini, kita sama Allah. sahabat gitu. Pusaka Jawa, ada doa atau makna tersembunyi dengan buntel mayit buntel ini mayit. supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Nanti kalau kita sudah mengekang hawa nafsu kita, rezeki pun lancar. Lancar otomatis. Betul. Dan ini buntel berapa ini Mas? 3 tuh. 1, 2, 3. Gelu. Buntelnya 3 persis seperti yang dikatakan gelu, aja tugel sing telu. Aja tuker perkara sing 3, telu. buntelnya 3 sahabat Pusaka Jawa. Terus apa lagi Mas Gege? Jadi untuk orangnya pun ya Allah, saya merasa baru tahu loh. Iya. Gitu. Oh ternyata bundel mayit itu bagus. Oke. Nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Saya Tadi ngomong ya, Ki iya. Pancadewanya ngomong. Ngomong pas lagi ngomong masalah orang-orang itu nadanya tinggi kayak Orang terima. orang terima gitu loh. Buntel mayit gitu ya. Belum, nek orang ngerti aja sok kominter, nek pengen ngerti yo takon gitu. Kayak gitu ngomongnya. Bahasanya itu bahasa Jawa kuno, Iya. ingkang kaulo gitu. Kayak gitu kan. Cuma bahasa Indonesia mbak saya apal. Walah. Mas Gege Sunda sih campurannya gitu. Oke, nah, berarti ini ada untuk mahabanya nggak pengasihan ya Mas Gege? Ya tadi seperti kita harmonis, terus nafsunya dibuntel, Disenengin banyak orang nggak? akhirnya disenengin banyak Oke, orang. alhamdulillah. Kebawa baik Mas Gege neng tas. Bawa neng tas, alhamdulillah. Pemeliharaannya Saya biasa. gampang gimana? Gampang, cuman kembang. Kembang terus? Seadanya. Ya, minyak ya minyak. Minyak. Cuma pakai kliwon. kubah nggak? Bebas. Lebih Lebih lengkap, lebih bagus biasanya. Oke, berarti dibuka apa? Ditutup aja, dimasukin selongsong? Masukin selongsong. Selongsong, cuma kembang di kanan kirinya Kanan gitu. kiri. Dupa. Selesai gitu Selesai. ya. Tiap Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon. Oke. Masya Allah nemen ya. Ya, dari sini kita tahu nanti insya Allah kalau saya babar tentang pamor buntel mayit ya nanti saya sampaikan apa yang menurut pendapat Ki Pancadewa tadi bahwasanya buntel mayit itu artinya membungkus hawa nafsu kita sebelum kita menjadi jenazah. Agar kita hidupnya bahagia dunia wal akhirah, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Bahagia dunia dan akhirat. Ya, ada lagi Mas Gege? Ya, cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa, cukup banyak pelajaran yang dapat dari tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah hidupnya lebih lama dari kita. Ya, apapun tetap makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita tetap menghargai selama kata-katanya bijaksana ya kita ambil, kecuali mengambil hal-hal yang buruk kita tidak perlu kita tidak perlu mengambilnya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang baru nonton film ya baru nonton video YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jika ingin komentar di kolom komen silakan komentar, request ya silakan komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Kalau mau film, Mas Gege jagonya bikin film. Di apa? Preman Eling. Itu pinter Mas Gege. Sutradara, tukang editor, wis borong kabeh. Ya pemainnya iya, wis lah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.